loyalty, integrity, networking, glory, house of healing. Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami, GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Mari mencegah penyebaran COVID-19 dengan menjalankan protokol kesehatan 5M secara ketat. 1. Selalu memakai masker dimanapun Anda berada. 2. Selalu mencuci tangan menggunakan sabun. 3. Selalu menjaga jarak 1-2 meter. 4. Menghindari kerumunan. 5. Membatasi mobilitas, diam di rumah saja. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mau memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor-nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mohon perhatikan jadwal kul berikut ini. Kul pria, setiap hari Jumat, jam 7 malam. Kul wanita, setiap hari Selasa, jam 2:30 sore. Kul pasangan suami istri, setiap minggu keempat. Hari Sabtu, jam 10:30 pagi. Kul sekolah minggu, 2 minggu sekali, hari Minggu, jam 4 sore. Kul generasi Yeremia, 2 minggu sekali, hari Sabtu, jam 4:30 sore. Kul Umas, setiap hari Rabu jam 2:30 sore. Kul Pro NBIS, setiap minggu kedua dan keempat. Hari Kamis jam 7:30 malam. Tetap berkomunitas di dalam Tuhan. Jemaat dimohon bergabung. Melalui kul, ada kesatuan hati, kita akan tumbuh bersama, dan akan memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus. Untuk info selanjutnya, jemaat bisa menghubungi Ibu Yanti di WhatsApp dengan nomor 083 kali 1547 686. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus,
cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Happy Sunday semua! Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik, dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat.
Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, amin. Kita akan memulai ibadah online kita pagi hari ini, GBI Pondok Indah Rayon 1A. Mari saya undang Bapak Ibu, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa. Huyara bataka shikyara bara bara baya shandara bara 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 baya shalom. Huyara bataka shikyara bara 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 bara. Huyara bara 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 baya shara bara 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 bara. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik, Engkau dahsyat dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu, buat anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Hoyara bataka shikyara bara bara baya shanda. Dan pada pagi hari ini kami mau serahkan ibadah kami ke tangan-Mu. Engkau yang mengurapi setiap kami. Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Hoyara bataka shara bara 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 baya shanda. Setiap kami, dimanapun kami berada hari ini, baik kami yang ada di rumah-rumah, urapi setiap kami, lawat setiap kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan.
pujilah namamu. Dan kami siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oh ya rabayasya, rabayasya. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku yang ku sembah, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku Yesus, Yesus, Kau Allahku Yesus, Engkau Tuhanku Yesus, Engkau Rajaku yang turun
nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bersuka cita karena Tuhan. Kebaikannya senantiasa dalam hidup kita. Amin. Yes, Lord. Mari kita yang di rumah-rumah tepuk tangan untuk Tuhan. Firman Tuhan yang terus menguatkan, meneguhkan setiap kita. Tuhan, Engkaulah segala
segalanya dalam hidup kami ya Tuhan. Selamanya kami puji, kami sembah Engkau ya Allah yang dahsyat. Oh ya Rabba ya Shalabara. Yes Lord. Tuhan, Kaulah segalanya.
Shalom saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kami bisa beribadah pada hari ini. Engkau hadir dalam doa pujian penyembahan yang kami naikkan. Sekarang hadirlah kembali Tuhan saat kami akan mempelajari firman-Mu, biar Engkau sendiri yang berbicara kepada kami pada hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, dan semua kita katakan amin. Amin. Shalom kembali saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Saya berdoa Anda semua penuh dengan sukacita, khususnya di bulan Desember ini karena Roh Kudus memenuhi kehidupanmu. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah tiba di bulan terakhir dari tahun ini, yaitu bulan Desember. Dan di tengah keceriaan suasana Natal yang saya percaya sudah mulai kita rasakan di mana-mana, ini adalah bulan juga yang sangat baik untuk kita merenungkan perjalanan kerohanian kita sepanjang tahun ini. Apakah kita sudah semakin bertumbuh dewasa? Apakah keadaan kita sudah menjadi lebih baik secara akhlak, secara moralitas, secara spiritualitas di penghujung tahun 2021 ini? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pada hari Minggu ini yang luar biasa ini, saya ingin mengangkat suatu tema yang judulnya adalah Spiritual Maturity atau kedewasaan rohani. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara membuka begitu banyak ayat pada hari ini supaya firman Tuhan itu sendiri yang memerdekakan dan memberikan pengertian kepada Bapak Ibu Saudara. Yang mau, yang exciting, katakan amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada dasarnya semua kehidupan di atas muka bumi ini diperhadapkan kepada dua pilihan, bertahan atau bertumbuh. Memilih hanya untuk sekedar bertahan atau diam di tempat, artinya memilih untuk tidak ada perubahan dan bahkan kecenderungannya adalah kebinasaan dan kematian. Sementara memilih untuk bertumbuh artinya terus berkembang dan mengalami perubahan. Sebagai umat Kristen, tentu kalau dikatakan kita memilih untuk bertumbuh, artinya kita memilih untuk bertumbuh secara mental, secara karakter, dan secara rohani. Tidak peduli siapapun kita ini, tentu secara tubuh kita semakin menua. Tapi bagaimana secara karakter, bagaimana secara mental, dan bagaimana secara kerohanian? Alkitab jelas menunjukkan dari berbagai ayat dan pengajaran yang tertera di dalamnya bahwa kita harus bertumbuh secara rohani. Kita harus bertumbuh lebih dewasa dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Dan ini adalah hal yang penting. Hari ini kita akan melihat 3 hal kenapa kita harus bertumbuh dewasa. Kenapa kita harus bertumbuh juga secara karakter di dalam kebenaran firman Tuhan. Bertumbuh juga secara karakter, secara roh. Dan kita juga akan melihat 3 hal yang bisa kita lakukan di dalam perjalanan kerohanian kita, di dalam perjalanan kedewasaan rohani kita. Mari saudara-saudara, kita akan lihat terlebih dahulu 3 alasan kenapa perjalanan rohani, kenapa kedewasaan rohani itu adalah hal yang penting. Bagian yang pertama, mari kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus 5 ayat 15-17. 2 Korintus 5 ayat 15-17 dikatakan di sana, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Perhatikan ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara, kenapa menjadi dewasa itu perlu? Kenapa perjalanan rohani itu perlu? Nomor 1, karena justru setelah kita lahir baru, maka perjalanan kehidupan kedewasaan itu dimulai. Sekali lagi, perjalanan kedewasaan rohani dimulai justru setelah kita lahir baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan itu adalah titik awal dari kehidupan rohani kita. Kita lahir baru, kita diadopsi dan dimasukkan dalam keluarganya Allah.
Beberapa orang mungkin menganggap bahwa itu adalah satu-satunya titik di dalam kehidupan rohani kita. Tidak, Bapak Ibu Saudara, itu justru adalah titik awal. Titik awal di mana kita makin bertumbuh, makin dewasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara menggunakan ilustrasi kelahiran bayi. Setiap bayi yang lahir di dalam sebuah keluarga tentu mendatangkan suatu sukacita. Baik sebagai si ayah, si ibu, mungkin juga dia ada kakaknya, mungkin juga tante, paman, bibi, kakek dan nenek itu membawa suatu sukacita yang luar biasa. Tapi siapapun yang menjadi orang tua tentu pengen supaya sukacitanya tidak hanya berhenti di sana. Mereka ingin melihat supaya anaknya ini juga bertumbuh dewasa, rajin belajar, kemudian menjadi orang yang bisa dibanggakan oleh keluarga, dibanggakan oleh gereja, menjadi berkat bagi banyak orang. Seberapapun besar sukacita ketika seorang bayi lahir, maka itu bukanlah titik yang paling satu-satunya. Itu bukanlah satu-satunya yang penting dalam kehidupan seseorang. Itu hanyalah titik awal. Perjalanan selanjutnya dari bayi ini, dari anak ini, itu juga menjadi hal yang sama pentingnya. Demikian juga di dalam perjalanan kerohanian kita, Bapak Ibu Saudara. Setelah kita lahir baru, maka yang selanjutnya adalah apakah kita bertumbuh sesuai yang sebagaimana Allah inginkan dalam kehidupan kita. Anugerah keselamatan yang Allah berikan melalui Yesus Kristus dan kita terima dengan iman, memberikan suatu lembaran baru, memberikan suatu kesempatan yang baru, memberikan suatu opportunity untuk kita menjalankan kehidupan yang lebih baik, yang makin lama, makin bagus, makin bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan kekristenan bukanlah kehidupan yang cuma sekedar percaya Tuhan Yesus, lalu menunggu kapan saya ketemu dengan Tuhan Yesus. Tidak demikian. Kita terus harus makin bertumbuh. Yang setuju, katakan amin. Yang kedua, kenapa menjadi dewasa? Perjalanan rohani itu adalah hal yang penting. Mari kita lihat ayat berikutnya. Efesus 4 ayat 13-15. Efesus 4 ayat 13-15. Dikatakan di sana, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh, perhatikan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua adalah bahwa pertumbuhan menjadi dewasa, perjalanan rohani kita bukanlah mengikuti standar dunia, tetapi mengikuti standarnya Tuhan, yaitu kita bertumbuh semakin lama, semakin menyerupai gambaran Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita bertobat, sebelum kita hidup di dalam Kristus, maka manusia atau kita mengikuti apa yang dunia katakan mengenai apa yang baik, apa yang benar. Oh, kalau baik begini, kalau benar begitu. Itu menurut kata dunia. Tetapi dunia juga adalah suatu kondisi di mana sangat terbudak, sangat terikat oleh dosa. Nah, salib Kristus memberikan kemerdekaan kepada kita. Sekarang kita memiliki suatu pilihan. Apakah kita mau kembali lagi kepada jalan yang lama, atau kita mau mengikuti jalan yang luar biasa, yang dijamin sendiri oleh Tuhan, akan mendatangkan kebahagiaan, kekuatan di dalam kehidupan kita. Dan jalan itu tidak lain adalah mengikuti apa yang Yesus ajarkan, meneladani apa yang Yesus lakukan, hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca tadi dalam Efesus 4 ayat 13-15, bahwa kalau kita tidak memilih Kristus dan kita memilih standar dunia, maka apa yang terjadi? Kita akan terjebak di dalam rupa-rupa angin pengajaran yang nggak jelas, kita akan masuk di dalam permainan palsu manusia, kita akan juga tenggelam di dalam kelicikan manusia yang menyesatkan. Itu semua adalah pilihan kalau kita mengikuti standar dunia. Tetapi kalau kita mengikuti standar Kristus, maka kita akan bertumbuh ke arah Dia di dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara,
bukan suatu kebetulan bahwa khotbah ini diberikan di bulan terakhir tahun 2021, di tengah masa pandemi yang 2 tahun, bahkan di beberapa tempat sudah 3 tahun berlangsung. Bapak Ibu Saudara, mari kita kontemplasi, mari kita melihat diri kita. Di tengah situasi seperti ini, apakah kita semakin bertumbuh ke arah Kristus atau kita mengikuti cara dunia? Saya tahu bahwa kehidupan tidaklah mudah, dunia sedang menghadapi banyak hal. Kita mengucap syukur bahwa sekarang keadaannya makin membaik. Tapi kita juga tidak boleh menutup mata bahwa banyak anak-anak Tuhan di tengah kesulitan akhirnya malah terombang-ambingkan dengan pengajaran yang tidak jelas. Banyak yang mengambil tindakan-tindakan yang mereka tahu itu tidak alkitabiah, ya. Begitu banyak hoax yang terjadi. Begitu banyak yang tiba-tiba mengaku teolog tapi nggak jelas dari mana kredibilitasnya. Begitu banyak yang kemudian terombang-ambingkan mengenai berita-berita yang nggak jelas seperti anti vaksin dan yang lain-lain. Ya, kita lihat banyak juga yang ternyata bukannya hubungannya makin baik dengan keluarga ataupun dengan sesama, malah karena situasinya mungkin lagi kesulitan finansial, malah menjadi gontok-gontokan, malah menjadi saling bersaing nggak benar, ya kan? Tetapi saya juga mengucap syukur, saya melihat justru banyak anak-anak Tuhan di tengah situasi yang nggak enak, mereka mencari wajah Tuhan, mereka tenggelam di dalam kebenaran firman Tuhan, dan sebagai akibatnya mereka memilih untuk mengikuti apa yang Kristus telah ajarkan, apa yang telah Tuhan Yesus teladankan, dan mereka bertumbuh makin lama, makin dewasa secara rohani. Saya berdoa, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Anda adalah orang yang kedua itu. Makin lama makin bertumbuh, menyerupai gambaran Kristus Yesus. Yang setuju katakan amin, dan dimanapun kau berada, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, kenapa menjadi dewasa dan perjalanan rohani menuju kedewasaan rohani itu penting? Yang ketiga, mari kita lihat Filipi 3 ayat 12-14. Filipi 3 ayat 12-14. Dikatakan di sana, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Perhatikan ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, kata Paulus, aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, kita diselamatkan oleh Tuhan melalui karya salibnya, anugerah keselamatan kita terima dengan iman. Lalu kita dimampukan melalui hadirat Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan, melalui banyak hal untuk kita bertumbuh ke arah Kristus. Tapi poin yang ketiga yang jangan kita lupakan adalah bahwa itu semua tidak terjadi dengan otomatis. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Poin ketiga, ada bagian yang harus kita kerjakan untuk kita bisa bertumbuh di dalam Kristus, bertumbuh makin dewasa. Ada bagian yang tetap harus kita kerjakan di dalam perjalanan rohani kita. Yang setuju, katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita ini bukan robot. Kita diberikan free will, diberikan kehendak bebas kepada Tuhan. Dan sebelum keselamatan, kehendak bebas kita sangat terbudaki oleh keadaan dunia. Tetapi setelah salib Kristus, kita dimampukan untuk mengambil keputusan. Sekarang, Bapak, Ibu, Saudara, kita yang ada di dalam anugerah keselamatan, kita harus memutuskan apakah saya mau mengambil bagian yang aktif di dalam perjalanan rohani ini, atau diam-diam saja. Banyak orang yang memilih untuk diam-diam saja. Banyak orang memilih tidak mau membaca firman Tuhan. Banyak orang memilih tidak mau merenungkan firman Tuhan. Pokoknya apa kata pendeta itu aja deh yang saya dengerin. Kalau pendetanya salah ya pindah pendeta lain aja. Waduh, nggak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita juga harus ngambil bagian yang aktif. Kita yang harus memutuskan, saya mau berdoa, saya mau baca firman Tuhan, saya mau merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan saya. Itu bagian kita. Kita nggak bisa diam-diam aja. Kita nggak bisa begini, Tuhan gerakkan kakiku Tuhan untuk aku melangkah dalam perjalanan rohani ini. Enggak, itu bagian kita. Tuhan bikin aku mau. Enggak, mau itu adalah bagian kita. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan keadaan. Ya, kita tahu di dalam Alkitab Tuhan membuat segala sesuatu itu untuk kebaikan kita.
Tapi masalahnya sekarang bagaimana kita meresponinya, bagaimana kita mengambil keputusan di dalam perjalanan rohani kita, itu adalah keputusan kita. Itu adalah bagian aktif kita. Yang setuju, katakan amin. Dan perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menghargai keputusan kita. Ya, dan Tuhan tidak akan membawa kita move on di dalam perjalanan rohani kita kalau kita belum lulus dari tahapan ini. Kalau kita masih memiliki pergumulan, entah itu dalam karakter, respon, dan yang lain-lain, dan kita belum lulus di poin ini, kita tidak akan maju di dalam poin berikutnya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang fair. Dia mau memastikan kita jadi pemenang. Nah, seringkali saya temukan orang-orang yang mengalami kesulitan, struggle, atau apapun di poin ini, lalu dia berusaha kabur, dia berusaha untuk menghindari hal itu, tidak mengambil keputusan, melawan, menghadap, atau apapun itu juga. Akhirnya dia stuck di situ aja. Dia bisa pindah kota, dia bisa pindah gereja, bahkan beberapa orang mungkin lebih ekstrim, dia mencari keluarga yang baru, ya kan? Tetapi selama dia tidak lulus di poin ini, maka kemanapun dia pergi, dia akan berhadapan masalah yang sama. Dan seringkali orang hanya menghindar dari masalah. Orang tidak mau berhadapan dengan masalah itu. Tetapi, dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Tuhan memperlengkapi kita untuk kita bisa menghadapi apapun yang kita alami dalam hidup kita. Tuhan beserta dengan kita di dalam setiap aspek perjalanan hidup kita. Pertanyaannya sekarang, maukah kita mengambil bagian yang aktif di sana? Saya berdoa Anda semua mengatakan, ya Tuhan, ini adalah keputusan bahwa saya akan aktif di dalam perjalanan kedewasaan rohani saya. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Nah, berdasarkan hal itu, maka hal-hal aktif apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan di dalam perjalanan kedewasaan rohani kita? 3 hal juga, saudara-saudara ya. Mari kita perhatikan apa yang harus kita lakukan supaya kita makin dewasa, supaya tahun 2022 yang akan segera kita masuki dan tahun 2021 yang akan kita tinggalkan, ya Bapak Ibu Saudara, kita semakin bertumbuh di dalam Kristus. Tahun 2022 yang beberapa minggu lagi akan kita masuki menjadi sesuatu yang lebih baik bagi kita di dalam perjalanan kerohanian kita dibandingkan tahun 2021. 3 hal Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, mari kita perhatikan 2 Petrus 1 ayat 3. 2 Petrus 1 ayat 3. Dikatakan di sana, karena kuasa ilahinya yang telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Apa yang harus kita lakukan secara aktif di dalam perjalanan menuju kedewasaan rohani? Nomor 1, kita harus semakin kuat dan intim di dalam hubungan dan pengenalan kita akan Kristus. Kita harus semakin kuat di dalam hubungan dan pengenalan yang semakin intim akan Tuhan Yesus Kristus. Yang memilih mau melakukan hal itu, katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, keintiman dan pengenalan kepada Tuhan Yesus Kristus itu tidak instan, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah suatu pilihan. Ya, mau kenali Tuhan Yesus, ya baca Alkitab. Anda pengen kenali bagaimana Kristus berkarya, bagaimana Dia ada di atas muka bumi ini menghadapi segala sesuatu situasi, baca keempat kitab Injil itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, baca. Ya, sehingga kita tahu bagaimana Allah menghadapi segala sesuatu, bagaimana Allah meresponi segala sesuatu, sehingga kita bisa mengikuti jejak itu. Sangat menarik di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dalam bahasa Inggris, versi New International Version, dikatakan begini, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. His divine power has given us everything we need for a godly life. Kuasa Tuhan itu telah diberikan kepada kita untuk kita bisa menjalani kehidupan yang godly, kehidupan yang saleh. Dan yang kehidupan yang saleh itu di mana kita bisa dapatkan? Ketika kita mengenal Dia lebih dalam, ketika kita intim dengan Dia lebih dalam, maka memampukan kita untuk hidup serupa dengan sebagaimana Kristus telah hidup. Haleluya. Saudara-saudara, saya ingat ketika saya masih muda, dulu zaman tahun
90-an, ya tahun 1990-an. Dulu saya masih ingat kakak rohani, ya, para pembina-pembina anak muda membagikan atau suatu gelang, ya, yang tulisannya itu adalah WWJD atau WWJD, What Would Jesus Do? Kami diingatkan ketika kami lagi ada di sekolah atau berinteraksi dengan teman-teman atau dengan siapapun juga, dan kita menghadapi suatu situasi yang sulit, bagaimana untuk merespon, bagaimana untuk menyikapi sesuatu. Maka kakak-kakak pembina rohani biasanya akan bilang, lihat saja tulisan itu, WWJD, What Would Jesus Do? Apa yang akan Yesus lakukan? Sebelum kami merespon, kita harus mikirkan, kalau Tuhan Yesus ada dalam situasi ini, kira-kira bagaimana dia akan meresponi kejadian yang terjadi. Dan kami tidak boleh berasumsi pada waktu itu. Saya tidak boleh berasumsi, kayaknya kurang lebih Yesus akan begini. Enggak. Ketika kita mamanya bilang begini, kayaknya Yesus akan mengambil tindakan begini, maka kita harus nginget ayatnya di mana ya, peristiwanya kayak apa ya yang seperti ini. Nggak boleh main berasumsi. Dan kalau seandainya kita lupa ayatnya, kita lupa situasinya, kita nggak boleh ngambil keputusan dulu, tapi kita harus buka Alkitab, nginget lagi, lihat situasinya, doa sama Tuhan, baru mengambil keputusan. Dan saya percaya ketika hal yang sama ini kita lakukan juga, waktu kita kembali lagi melihat bagaimana Kristus menyikapi segala sesuatu, berdoa minta tuntunan Roh Kudus, maka Allah akan menyingkapkan keputusan dan respon apa yang harus kita lakukan di dalam setiap situasi. Yang mengerti, katakan amin. Haleluya. Hal kedua, apa yang harus kita kerjakan dengan aktif, kita lakukan di dalam perjalanan menuju kedewasaan rohani kita. Yang kedua, mari kita buka Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Dikatakan di sana, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita merubah prioritas hidup. Merubah prioritas hidup. Dari kehidupan yang tadinya berpusat menyenangkan diri sendiri, menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Dari kehidupan yang tadinya mengikuti suara dan keinginan diri sendiri, menjadi kehidupan yang dituntun oleh tuntunan dan suara Roh Kudus. Yang mau katakan amin. Kita harus merubah prioritas hidup. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu Paulus menulis surat kepada jemaat Galatia diingatkan sekarang they have a choice. Mereka memiliki pilihan. Apakah mereka mau ngikutin cara dunia, dalam bahasa suratnya Rasul Paulus di Galatia, cara daging, atau caranya Tuhan, caranya roh. Lihat, jadi lahir baru hidup di dalam Tuhan bukan berarti kita berubah semua jadi makhluk roh, tidak seperti itu. Tetapi kehidupan di dalam Tuhan, sekarang we have a choice. Seperti saya selalu ketekankan tadi bagian awal, orang yang di luar Tuhan nggak punya pilihan. Pasti terikat dengan cara dunia. Tetapi sekarang yang di dalam Tuhan, kita punya pilihan. Dan kita harus memilih. Itulah makanya Rasul Paulus katakan, hiduplah oleh roh. Artinya apa? Oleh caranya Tuhan. Sebab kalau kita tidak hidup dengan tuntunannya Tuhan, Roh Kudus, pasti pilihan yang terakhirnya adalah daging. Nggak ada jalan tengah, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi mengikuti caranya Tuhan atau mengikuti cara daging. Atau yang dikata lain juga cara dunia. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mendorong. Mari, sebelum kita meninggalkan tahun ini beberapa minggu lagi, mari kita merenungkan. Apakah sepanjang tahun ini saya hidup lebih mengikuti tuntunan roh atau daging? Apakah saya mengikuti apa yang Tuhan ajarkan atau apa yang dunia katakan? Ya. Dan kehidupan semacam ini, ya, kehidupan yang mengkontemplasi semacam ini adalah hal yang tidak mudah. Tidak mudah, karena seringkali kita akan ditarik, ya, akan dicobai oleh dunia untuk kita menilai kehidupan kita menurut standar dunia. Mungkin kita berkata, ya kayaknya saya baik-baik aja, oh saya beres-beres aja, dan yang lain-lain. Karena kita memikirkannya dengan cara dunia. Tapi ketika kita memikirkannya dengan cara roh, waktu kita mengevaluasi diri kita sendiri, ya, maka untuk melakukannya hal itu tidak mudah. Nomor satu, kita harus melihatnya berdasarkan firman Tuhan. Sudahkah saya menjalankan apa yang Tuhan minta dari saya tahun ini? Sudahkah saya menjalankan apa yang dikhotbahkan, diajarkan di atas mimbar, yang diajarkan melalui kul-kul yang ada? Sudahkah saya melakukan itu? Dan yang ketiga adalah, yang pertama berdasarkan firman Tuhan.
Yang kedua adalah, sudahkah saya melakukan apa yang Roh Kudus minta daripada saya? Saya percaya Roh Kudus bicara kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Entahkah itu melalui peringatan, apakah itu melalui tuntunan, ya, apakah itu melalui cara-cara yang lain. Roh Kudus sering berbicara pada Bapak Ibu Saudara. Tapi bagaimana engkau meresponi tuntunan dan bahkan mungkin peringatan daripada Roh Kudus? Sudahkah kita cermati dengan baik? Dan yang ketiga adalah, apakah kita juga mendengarkan masukan, nasihat, hal-hal yang diungkapkan oleh saudara-saudara kita yang seiman, apa yang diungkapkan oleh Pak Gembala, Bu Gembala, para pelayan-pelayan gereja, anggota-anggota kul di mana kita tertanam, apakah kita mendengarkan hal-hal itu? Ya, seringkali waktu kita memikirkan hal-hal ini, maksud saya waktu kita merenungkan perjalanan kehidupan kita, at least 1 tahun ini, Anda mungkin akan kaget dan tertemplak. Aduh Tuhan, ternyata prioritas hidup saya ini masih kebanyakan saya sendiri. Aduh Tuhan, ternyata prioritas hidup saya selama ini masih kedagingan. Tapi hari ini Tuhan mau dengan kasih mengingatkan Bapak Ibu Saudara, ubah prioritas hidupmu. Ubah prioritas hidupmu. Bukan lagi kepada dirimu sendiri, tetapi kepada Tuhan. Bukan mengikuti apa yang dunia katakan, tetapi apa yang Roh Kudus ungkapkan dan beri tuntunan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang setuju, katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, hal apa yang harus kita lakukan di dalam perjalanan kerohanian kita supaya makin dewasa dengan aktif. Yang ketiga adalah, mari kita buka Roma 8 ayat 28 sampai 29 terlebih dahulu. Roma 28 ayat 28 sampai 29 dikatakan di sana, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Sebab, ayat 29, semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, secara aktif kita harus sadar bahwa setiap situasi sulit, bahkan setiap situasi apapun yang kita hadapi hari-hari ini, bisa jadi itu adalah cara Tuhan untuk mengajar kita supaya kita makin dewasa. Kita harus secara sadar menyadari situasi apapun, baik sulit, ya kan Bapak Ibu Saudara, enak atau enggak enak, itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita makin dewasa. Situasinya sendiri tidak membuat kita langsung dewasa. Persoalan yang kita hadapi tidak otomatis membuat kita makin dewasa. Tetapi bagaimana kita meresponi peristiwa kejadian apapun yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita, akan menunjukkan kepada kita apakah kita stay dimanapun, maksudnya kita gak bertumbuh diam-diam di situ aja, atau kita bertumbuh makin dewasa. Kejadian sulit apapun atau peristiwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak otomatis membuat kita makin dewasa. Camkan ini baik-baik. Tapi Allah izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita supaya kita bisa melihat apakah saya sudah bertumbuh dewasa, atau ini menjadi suatu kesempatan untuk saya meresponi peristiwa dan keadaan itu sebagaimana Allah inginkan. Dan waktu respon kita ini benar, kita bertumbuh dewasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa bahwa Anda semua, dimanapun Anda berada, Anda bertumbuh makin dewasa. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup mengikuti tuntunan Roh Kudus. Hidup dengan mendengarkan saudara-saudara yang seiman. Sehingga apa yang sudah kita lewati, itu menjadi masa lalu kita, tapi kita akan embrace, kita akan meraih masa depan yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena kita sudah semakin dewasa di dalam Tuhan. Saya berdoa tahun 2021 menjadi tahun yang luar biasa dalam kehidupanmu. Dan saya juga berdoa tahun 2022 yang akan kita masuki beberapa minggu lagi menjadi tahun yang lebih luar biasa lagi. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah-limpah. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami boleh banyak belajar firman Tuhan pada hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, supaya terus Engkau ungkapkan dan singkapkan apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami memberikan respon yang
tidak tepat di dalam berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi pada hari ini kami mau berkata, kami mau terus bertumbuh di dalam kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, supaya kami semakin lama semakin menyerupai gambaran Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terus bimbing kami, terus tuntun kami, terus ajar kami terus mau bertumbuh dewasa. Haleluya. Bapa di surga, hamba-Mu sudah sampaikan apa yang Kau perintahkan. Hamba-Mu terbatas di dalam kata-kata, tetapi Engkau yang tidak terbatas itu, berbicaralah lebih dalam dan lebih spesifik kepada semua anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman pada hari ini, sehingga mereka tampil sebagai pelaku-pelaku firman yang luar biasa, dan Engkau menemukan mereka semua pribadi-pribadi yang dewasa rohani. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur, menaikkan keagungan kemuliaan kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dan semua kita katakan amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat ibadah pada hari Minggu ini Tuhan. Kami sudah boleh melakukannya Bapa, dan kami sudah boleh diberkati Tuhan oleh kebenaran firman-Mu yang sejati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa buat Pendeta Kristianto Silitonga Tuhan, yang boleh memberkati, menegur kami, dan terus Tuhan Yesus memberkati lewat firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu boleh tertanam, berakar, bertumbuh, berubah dalam kehidupan kami, dan menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kau berkati Pendeta Kristianto Silitonga Tuhan Yesus bersama keluarganya Bapak, tembusnya kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, berkati dia berlimpah-limpah Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala cabang kami GB Pondok Indah dan Gembala Rayon 1A Pak James Sela Pranoto Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus bersama Bu Eliana, beserta anaknya Jeremy Jennifer Tuhan. Tentu bungkus keluarga ini rapat-rapat kuasa darah-Mu Bapa. Dan juga Tuhan Kau memberkati di mana Pak James berada Bapa. Kau mengurapi lebih lagi ya Tuhan Yesus. Berikan hikmat-Mu, visi misi-Mu lebih lagi Tuhan, yang fresh Tuhan Yesus. Dan terus Tuhan Kau segarkan Bapa di dalam nama Yesus. Berkati dimanapun ia berada Bapa, Kau jaga lindungi Tuhan Yesus, yang berikan Tuhan Yesus sempurna Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus buat gembala pembina kami, buat Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo Bapa. Kau berkati gembala kami Bapa, bersama Bu Hermin Tuhan, bersama anaknya Billy dan Milka Tuhan, cucunya Brian dan Jenny, semua Kau berkati, tutup buku kuasa darah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga Kau berdiri lagi, Kau berkati Tuhan, urapi Tuhan, dan pengurapan yang baru untuk Pak Niko Bapa, kesegaran yang baru Tuhan Yesus, visi misi-Mu yang luar biasa Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami berjalan di tahun integritas ini Tuhan Yesus, untuk menyelesaikan amanat agung Kau Tuhan Yesus di tahun Pentakosta ketiga ini Bapa. Lebih lagi Tuhan, Kau tuntun pimpin Pak Niko ya Bapa, untuk terus Tuhan punya visi misi-Mu ke depan Tuhan, yang lebih luar biasa Tuhan Yesus, dan kemuliaan-Mu dinyatakan atas Pak Niko Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa para keempat wakil gembala Bapa, berikan unity yang kudus, ikat dengan tali kasih-Mu, dan supaya sama-sama menopang gembala pindah kami Bapa di dalam pelayanan Bapa, di pekerjaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati keluarga keempat wakil gembala Bapa di dalam nama Yesus berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami, buat Pak Jokowi Bapak, bersama Pak Kiai Haji Maruf Amin Bapak, Presiden dan Wakil Presiden ini Bapak, Kau pakai dengan dahsyat dan luar biasa Bapak. Biar takut akan Kau beli lagi, Kau curahkan di dalam nama Yesus. Berikan juga Tuhan Yesus kekuatan kesehatan yang terbaik Bapak. Berikan juga Tuhan Yesus apa saja yang dilakukan Pak Jokowi Tuhan Yesus, setiap ambil keputusan Bapak, itu hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus, biar wibawa ilahi juga turun atas Pak Jokowi ya Bapak, untuk memimpin bangsa dan negara ini Tuhan Yesus. Lebih lagi Bapak, dan kami juga lepaskan Tuhan Yesus kekayaan, kehormatan, kemasyhuran, keadilan, keamanan untuk bangsa dan negara ini Bapak, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada dalam tangan kasihan-Mu Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, masih Roh Kudus yang manis. Kami bersyukur Tuhan Yesus, bangkitlah dan jadi teranglah bangsa dan negara ini Bapak, dan transformasi
sudah terjadi Bapak, bahkan sedang terjadi atas bangsa dan negara kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lawatan Allah dan Pentakosta ketiga juga turun atas bangsa kami Bapak, dan menyebar boleh ke bangsa-bangsa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, buat Tuhan Yesus pemulihan ekonomi, pemulihan krisis global Bapak, pemulihan pandemi ini Tuhan Yesus. Mari Bapak lawat Tuhan, cengkeram Tuhan, lewat kuasa-Mu dinyatakan, kemuliaan-Mu dinyatakan Bapak. Biarlah Roh Kudus juga turun atas pemulihan dan segaran yang baru juga Tuhan untuk bangsa ini Tuhan, keluar dari krisis moneter, dari pandemi yang ada Bapak di dalam nama Yesus. Dan kami berperang Tuhan Yesus, kami hancur, kami tolak, patahkan Tuhan segala roh sakit penyakit atas bangsa negara ini Tuhan Yesus. Kami patahkan juga Tuhan Yesus segala krisis yang ada Bapak di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Yesus ekonomi Indonesia boleh keluar dari ekonomi yang lebih baik lagi Bapak, lebih baik lagi ya Tuhan Yesus, lebih sejahtera lagi Tuhan. Turut campur tangan Engkau ya Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Indonesia juga bisa sehat Bapak, sempurna Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, masih Roh Kudus yang manis. Kami serahkan ya Tuhan Yesus doa-doa ini ke dalam kasih kuasa-Mu Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti akan mendengarnya, Engkau akan menjawabnya, Engkau akan memulihkannya, dan Engkau akan menyertainya, dan Engkau memberkatinya Tuhan Yesus. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Dan pintu-pintu yang selama ini tertutup terbuka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Bila segala pujian, hormat, syukur, kejayaan, kemasyhuran, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi Bapak. Dan biarlah kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti kami Bapak senantiasa. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dan saat ini kami siap menerima berkat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kekasih-kasih Tuhan di tempat ini mulai hari ini sampai kita semua dijemput bersama-sama di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, terima kasih banyak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.